Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fatihah Kusmaduni MPD dan teman-teman PGM yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Soal-soal bilangan cacah dan pecahan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Binti Nurrohmah, dan yang kedua Trisepta Bagus Pregandani, dan yang ketiga Naafila Hilya Azahro, dan yang terakhir Putri Nurliana. Selamat menyaksikan. Bilangan cacah dan operasinya. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardibilitas suatu himpunan. Jika suatu himpunan yang karena alasan tertentu tidak mempunyai anggota sama sekali, maka cacah anggota himpunan itu dinyatakan dengan 0. Jika anggota suatu himpunan hanya terdiri dari satu anggota saja, maka cacah anggota himpunan tersebut adalah 1. Demikian seterusnya, sehingga kita mengenal barisan hasil pencacahan himpunan yang dikatakan dengan lambang 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ciri-ciri dari bilangan cacah. Ciri-cirinya yaitu 1. Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. 2. Himpunan bilangan asli yang ditambah 0. 3. Bilangan cacah selalu tidak akan bertanda negatif. 4. Simbol bilangan cacah adalah C. Operasi bilangan cacah terdiri dari beberapa operasi, antara lain yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Di dalam penjumlahan bilangan cacah terdapat beberapa ciri atau sifat, di antaranya yaitu 1. Sifat komutatif atau sifat pertukaran. Contohnya, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sebagai contohnya yaitu buka kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z sama dengan X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung. Yang ketiga yaitu unsur identitas atau sifat identitas. Sebagai contohnya yaitu X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Yang keempat, tertutup adalah penjumlahan dua buah bilangan cacah yang akan mendapatkan hasil bilangan cacah juga. Operasi selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, di mana C dikurangi B sama dengan A yang memiliki arti sama dengan A ditambah B sama dengan C. Baik, selanjutnya yaitu operasi perkalian. Konsep perkalian bilangan cacah adalah proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Di dalam operasi perkalian juga berlaku beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, contohnya buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, contohnya A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Unsur identitas perkalian adalah 1 dibagi A dikali 1 sama dengan A dan B dikali 1 sama dengan B. Dan semua bilangan cacah apabila dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya sama dengan 0. Operasi selanjutnya yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari operasi perkalian, di mana A dibagi B sama dengan C, maka B dikali C sama dengan A. Dan pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan, namun apabila 0 dibagi dengan bilangan cacah maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu soal bilangan cacah. Nomor 1, tunjukkan bukti bahwa penjumlahan berikut berlaku sifat komutatif. A 3 ditambah 4, B 5 ditambah 6.
Soal yang kedua, tunjukkan bahwa penjumlahan berikut berlaku sifat asosiatif. A. Buka kurung 5 ditambah 6 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 5 ditambah buka kurung 6 ditambah 7. B. Buka kurung 3 ditambah 9 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 3 ditambah buka kurung 9 ditambah 1 tutup kurung. Soal nomor 3, Yopi memiliki 3 cangkir dan setiap cangkir berisikan 5 kelereng di dalamnya. Berapa keseluruhan kelereng? Soal nomor 4, selesaikan soal berikut. Yang pertama, 6 ditambah 10 dibagi 5 dikurangi 3. Soal yang kedua, 5 dikali 10 dikurangi 2 dikali 5. Soal nomor 5, Ibu Rina mempunyai persediaan buku tulis 260 buku. Ia membeli lagi 20 ikat buku tulis. Setiap ikat berisi 24 buku tulis. Buku tersebut dibagikan kepada 370 anak sekolah. Jika setiap anak memperoleh buku tulis sama banyak, berapa buku tulis yang diterima setiap anak? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan dan juga operasinya. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Kata pecahan ini berasal dari bahasa Latin fractio yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bilangan pecahan ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang atas itu dinamakan pembilang, yang bagian bawah dinamakan penyebut. Nah, penulisannya itu dipisahkan oleh garis lurus, bukan garis miring. Saya memiliki contoh 2/5. Nah, pecahan 2/5 ini angka 2 disebut dengan pembilang, angka 5 disebut dengan penyebut. Selanjutnya 1/5, 1 disebut pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan pecahan. Yang pertama ini operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk menjumlahkan 2 pecahan yang penyebutnya sama diperoleh dengan menjumlahkan kedua pembilangnya. Nah, sedangkan penyebutnya itu tetap. Sama halnya dengan pengurangan, pengerjaannya juga sama. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan yang penyebutnya tidak sama, yang harus kita lakukan yang pertama harus kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan bilangan agar kedua penyebut itu sama. Kita mengalihkannya antara pembilang dan penyebut itu harus dengan bilangan yang sama. Nah, kalau kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, langsung kita jumlahkan atau kurangan bilangan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu operasi perkalian pada pecahan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita perlu menyamakan penyebut pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangi terlebih dahulu. Nah, pada perkalian ini tidak perlu mengubah penyebut yang berbeda, langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang selanjutnya yaitu operasi pembagian pecahan. Untuk dapat memahami konsep pembagian pecahan ini, maka harus memahami konsep perkalian bilangan pecahan yang di atas. Misalnya seperti ini, 3/4 dibagi 1/2 itu hasilnya kita balik 3/4 dikali 2/1. Hasilnya yaitu kita tinggal mengalihkan 3 dikali 2 hasilnya 6 dan 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian hasilnya yaitu 6/4. Kita sederhanakan lagi yaitu menjadi 1/2/4. Masih bisa disederhanakan lagi yaitu menjadi 1/1/2. 1/2 atau 1/2. Selanjutnya yaitu soal bilangan pecahan. Soal yang pertama yaitu hasil dari 5/6 ditambah 1/3 dibagi 5/6 dikurangi 1/3 adalah. Soal yang kedua yaitu hasil dari 2/3 dibagi 2/3 dikurangi 4 1/5 adalah.
Soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu pada kegiatan sosial menerima sumbangan terigu. Beratnya yaitu 21 3/4 kilo dan 23 1/4 kilo untuk dibagikan pada warga. Jika setiap warga menerima 2,5 kilo atau 21/2 kilo, banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut ada berapa orang? Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, dan 0,54. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari 0,45, dari 0,45, 0,85, 7/8, dan 78%. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.